Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 212. Dewa bodoh apa? Jika kamu begitu kuat, maka langgar aturan dan ketertiban tempat ini untuk membunuhku. Aku akan memotong, makan, dan makan. Makan semuanya. Bocah iblis itu tidak merasa takut terhadap dewa, jadi rasa hormat bahkan lebih tidak mungkin. Dia berteriak dengan ganas, wajahnya yang muda dan lembut membawa sedikit provokasi. Itu seperti ketika dia menantang kuning besar di desa ketika dia masih muda. Dia jelas sedang berjuang dengan nyawanya, namun sepertinya ada beberapa sikap keras kepala yang belum dewasa dalam ekspresinya. Itu benar-benar membuat orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pedang patah di tangannya seperti matahari yang terik karena bersinar dengan kecemerlangan yang tiada tara. Pedang Ki menyembur keluar beruntun, dan fluktuasi ini saja bisa mencukur puncak gunung. Di langit, garis-garis cahaya pedang tebal berjumlah ratusan, dan semuanya mengenai perkamen simbol. Hujan cahaya di sana mengalir deras, menciptakan suara memekakkan telinga, seolah-olah bintang-bintang besar sedang dihancurkan. Perkamen simbol berwarna tanah memancarkan cahaya, mekar seperti kembang api. Serangan, karakter menjadi semakin mengintimidasi, melepaskan aura yang tak tergoyahkan saat bergetar tanpa henti. Hujan cahaya menjadi lebih megah, dan air terjun emas mengalir turun dari dalam simbol perkamen itu. Itu membawa di dalamnya kehendak dewa hujan, dan bukan sesuatu yang bisa ditentang karena memegang hukum dewa di dalamnya. Sayangnya, itu masih ditekan ke alam bagian surgawi, sehingga tidak bisa melampaui itu. Namun, meskipun semuanya seperti itu masih menakutkan. Hujan cahaya keemasan setajam pedang, dan dengan suara panjang weng, itu bahkan mengguncang langit. Cahaya keemasan terkonsentrasi saat mengenai pedang yang patah dengan suara dangdang. Peu. Meskipun pertahanan si kecil sangat kuat, dia masih belum bisa sepenuhnya menghindari ini. Betisnya ditembus oleh setetes cahaya, segera menyebabkan serangkaian darah mekar. Kertas bodoh. Kamu sudah akan hancur, namun kamu masih berani menyakitiku. Bocah iblis itu marah. 9 gunung berapi di sekitar tubuhnya bergemuruh, dan magma mulai mengalir seperti sungai besar, terus memasuki tubuhnya. Kertas busuk, cepat dan hancurkan! Pria kecil itu berteriak, dan pedang hitam kuno mulai mengalir dengan untayan demi untayan cahaya warna-warni. Seolah-olah Phoenix hitam telah terbangun. Auranya menjadi lebih menakutkan saat garis pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya mengiris ke arah langit. Peng! Perkamen simbol diguncang sampai tergeser. Setelah melihat bagaimana itu terguncang bolak-balik, orang bisa melihat betapa ganasnya serangan itu. Bahkan keputusan makhluk suci tidak dapat menahannya dan tampak seperti batu biasa. Si kecil mengerucutkan bibir kecilnya. Ekspresinya menjadi semakin serius saat dia terus-menerus meretas. Lengannya meninggalkan bayangan di udara, karena gerakannya terlalu cepat. Pedang yang patah itu bergetar hebat. Itu sudah diacungkan berkali-kali, dan pada titik ini, pedang hitam dan lengannya beresonansi bersama. Suara weng-weng jatuh tanpa henti, mengubah area ini menjadi lautan pedang. Suara dan gambar pedang yang patah menyatu. Cahaya warna-warni yang dilepaskan oleh simbol secara langsung berubah menjadi lautan pedang ki abadi yang menelan langit. Dang! Dekrit ilahi bergetar hebat. Kecemerlangannya dengan cepat meredup, dan dikirim terbang. Pedang patah di tangan si kecil tidak berhenti. Itu terus-menerus menebas, dan di dalam lautan pedang, beberapa garis ki pedang yang sangat kuat bergegas maju. Mereka sangat tebal, dan ketika mereka menabrak,
mereka tampaknya memiliki kekuatan gunung. Dekrit ilahi terus berputar saat terbang beberapa yang setelah dipukul. Selain itu, kilaunya menjadi semakin redup, dan api ilahi yang melingkar di sekitarnya tampaknya hampir padam. Semua orang menjadi kewalahan dengan keterkejutan. Seberapa menakutkan Ki Pedang ini? Itu benar-benar bisa bertabrakan dengan perkamen simbol dewa. Itu kuat untuk tingkat yang luar biasa. Klan Hujan bahkan lebih waspada. Ini terlalu biadab. Itu hanya seorang anak tunggal, namun dia benar-benar bertahan pada keputusan Dewa Hujan. Setelah sekian lama, dia tidak jatuh, dan benar-benar memulai serangan baliknya sekarang. Sembah Dewa Hujan! Di dalam tanah murni, sekelompok tetua duduk. Setelah melihat adegan ini, anak-anak di belakang mereka mengikutinya. Mereka mulai bergumam, melantunkan mantra kuno. Gelombang fluktuasi misterius berkembang biak, menyebar seperti air pasang. Keputusan Rain Clan tampaknya telah pulih, segera menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah terbangun dari tidurnya, dan dengan suara gemuruh, itu berubah menjadi matahari keemasan. Pada saat yang sama, kilat berkedip, dan hujan emas meletus dengan kecemerlangan matahari sebelum mengalir turun. Ini adalah misteri mendalam dari Dewa Hujan yang dihasilkan dalam kemarahan setelah energi esensinya pulih. Dewa tidak boleh diprovokasi, dan orang tidak bisa berbicara tidak senonoh terhadap mereka. Jika mereka mengetahui dan merasa bahwa gengsi mereka tersinggung, mereka akan langsung marah. Kertas busuk, kenapa kamu menjadi lebih kuat lagi? Si kecil meringis saat 2 lubang berdarah muncul di tubuhnya. Tubuhnya begitu kuat, namun tidak bisa bertahan melawan serangan hujan dewa. Dia melawan balik dengan sengit, tapi masih dihempaskan dari langit, benar-benar tenggelam dalam hujan cahaya. Bocah iblis itu menunjukkan tekniknya yang berharga, menyebabkan badan air hitam meluap ke langit. Itu menghentikan hujan emas seperti matahari dan menolak misteri mendalam dewa, menahan tekanan yang luar biasa. Pada akhirnya, dia sekali lagi jatuh ke tanah. Bocah iblis itu tidak yakin dan tidak menyerah karena dia tahu bahwa begitu dia mundur dan mencoba melarikan diri, dia akan segera dibunuh. Dia pasti tidak bisa mundur sekarang, dan harus berjuang sampai akhir. Jika dia berlari, kecepatannya pasti tidak akan lebih cepat dari perkamen mistis itu. Itu memiliki tanda dewa, memberinya kekuatan pada batas mutlak surga surgawi ini. Hujan emas turun, membawa serta gelombang suara seperti guntur. Sebuah toren tak berujung turun. Saya akan memotong, saya akan memotong, saya akan memotong dengan semua yang saya miliki. Bocah iblis itu berteriak. Dengan langkah kakinya, dia sekali lagi naik tinggi ke udara. Sayap Kun Peng di belakangnya bergerak, membawanya ke depan. Si kecil tanpa rasa takut saat dia terus mengacungkan pedang. 9 lorong surgawi di sekitar tubuhnya bersinar, secara bertahap menyatu dengan dagingnya. Pedang patah itu meletus, menciptakan gelombang seukuran lautan. Sementara itu, dia mengaktifkan teknik yang berharga. Kun Peng dan pedang menyatu menjadi satu tubuh dan bergegas membunuh ke langit. Tubuh Kun Peng sejati tidak sepenuhnya emas. Ada juga simbol hitam, dan ketika mereka melayang ke langit, penyebaran sayap mereka akan menutupi langit. Sebanding, tubuh manusia terlalu lemah dan bahkan tidak sebanding dengan debu. Itu langsung melahap dekrit ilahi seperti matahari emas itu, adegan itu benar-benar mengejutkan. Kertas simbol berubah, menjadi lebih besar. Ini melepaskan pancaran abadi yang menerangi langit, auranya berkembang bahkan lebih megah. Kun Peng tanpa rasa takut. Setelah menyatu dengan pedangki dan bergabung bersama, itu memiliki jenis cara yang tak terkalahkan dan mengesankan saat menindas langit dan bumi. Hong! Aura agung meledak. Kun Peng menukik dengan simbol-simbol yang berjumlah puluhan ribu.
perkamen emas dipukul dan dikirim terbang. Itu terus berkedip, seolah-olah akan meledak. Kun Peng mengejar, ingin menelannya dalam satu tegukan. Tubuhnya yang besar menutupi langit, membuat semua penonton tercengang. Ini terlalu mengejutkan. Ini bukan Peng yang hebat, melainkan Kun Peng. Benar-benar menakutkan. Dia benar-benar mengungkapkan jenis teknik berharga ini. Dengan suara hong, si kecil jatuh ke tanah sebelum sekali lagi menyerbu. Dia bergabung dengan Kun Peng itu, memposisikan dirinya di tengah. Pedang yang patah itu berkembang dengan cahaya yang lebih besar saat itu berubah menjadi paruh yang dengan ganas bergegas ke depan. Hasilnya adalah tabrakan dalam skala yang mengguncang dunia. Hujan cahaya menyebar, dan pancaran cahaya ilahi bersinar ke segala arah. Apa yang terjadi di dalamnya tidak terlihat, karena cahaya yang menyilaukan membuat tidak ada yang bisa melihat langsung, memaksa mereka untuk menutup mata. Hanya lama kemudian cahaya ini benar-benar menghilang dan langit sekali lagi menjadi damai. Si kecil berteriak sedih saat dia jatuh. Tubuhnya berlumuran darah, kali ini ia menerima cedera serius. Bagaimana dengan keputusan Dewa Hujan? Semua orang bingung, karena mereka tidak bisa melihat perkamen berwarna tanah setelah hujan cahaya menghilang. Pada saat ini, semua orang dari klan hujan tidak bisa duduk diam lebih lama lagi dan akan menjadi gila. Itu adalah perkamen simbol dengan kehendak dewa yang terkandung di dalamnya. Bagaimana itu bisa hilang begitu saja? Kertas busuk. Setelah si kecil jatuh ke tanah, dia mulai mengutuk dengan cemberut. Tubuhnya dipenuhi noda darah. Mengambil sebotol darah yang berharga, dia dengan cepat mencabut sumbatnya dan mulai meminumnya seperti air. Weng! Tiba-tiba, perkamen simbol emas terbang dari cakrawala dengan aura menakutkan. Kuning tanah menjadi benar-benar emas. Itu berkembang dengan cemerlang dan memiliki kekuatan ilahi yang menakjubkan. Sebuah retakan muncul di atasnya. Jelas bahwa perkamen simbol menerima kerusakan serius dari tabrakan hebat tadi dan bukan tandingan Kun Peng dan pedang patah. Namun, kehendak dewa itu tak tertandingi. Saat ini, ia sangat marah, dan meskipun rohnya retak, itu masih dewa. Diretas terpisah dan dikirim terbang oleh manusia jelas bukan sesuatu yang bisa ditoleransi oleh keinginannya. Masih belum putus? Si kecil agak khawatir. Luka di tubuhnya tidak ringan dan bisa dianggap cukup serius. Kertas simbol berwarna emas memancarkan cahaya. Simbol, serangan, di atasnya berbunyi dengan suara kiang-kiang dan melepaskan aura abadi. Selain itu, niat membunuhnya meluap ke langit. Suara gemuruh itu mengejutkan. Seolah-olah badan air emas yang luas melonjak dari atas perkamen simbol. Ini bukan hujan lagi melainkan lautan surgawi yang langsung mengalir. Si kecil mengutuk dan mulai melarikan diri dengan panik. Di belakangnya, sayap dewa bergetar, dengan cepat meningkatkan kecepatannya untuk membantunya menghindar. Namun, badan air emas yang luas itu terlalu ganas dan ganas. Itu mencapai di mana-mana, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat tiba. Dia langsung dikuburkan, tidak dapat menghindari ini. Lepaskan aku! Teknik berharga Kun Peng bergegas maju dan lautan hitam muncul. Tidak ada yang tahu berapa banyak li yang ditutupinya saat melonjak dengan keras untuk menahan badan air emas yang luas. Sementara itu, ikan besar hitam itu juga melonjak, melahap cahaya ilahi. Kiang! Perkamen simbol bersinar di langit. Setiap goresan karakter bergetar, seolah-olah itu adalah artefak yang berharga. Mereka tiba-tiba terbang keluar seperti goresan besi dan perak dengan kekuatan tegak dan kuat. Ekspresi si kecil berubah. Dia mengeluarkan pedang yang patah dan mengirimnya terbang ke langit untuk memblokir karakter serangan. Keduanya datang bersama-sama menjadi tabrakan besar. Dalam suara konfrontasi yang bergemuruh,
keduanya terus bergetar hebat saat mereka bertukar serangan. Suara ilahi yang meletus terdengar seperti nyanyian dewa, menakutkan para penonton. Hujan emas mengalir deras. Selain itu, kilat dan guntur muncul, meletus dari simbol serangan. Petir mengalir seperti garis-garis sungai astral saat mereka meretas ke arah si kecil. Guntur dan hujan terjalin. Sebagai dewa hujan, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang petir? Mereka saling bergantung, membuatnya semakin kuat. Pada saat ini, keputusan ilahi benar-benar meletus. Si kecil meringis, mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih buruk daripada menangis. Hari ini, dia benar-benar menderita, menerima luka berat. Setelah sekian lama, dia masih tidak bisa menyingkirkan perkamen simbol itu. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, mereka pasti akan tercengang. Ini adalah pertarungan dengan tanda dewa, jadi bisa bertahan sampai sekarang sudah merupakan peristiwa yang mengejutkan dunia. Namun, dia masih bertingkah seperti ini, jadi mungkinkah dia akan menghancurkan dekrit itu? Itu sama saja dengan menghujat makhluk suci secara langsung. Di langit, simbol, serangan, bersinar, dan setiap pukulan tampak seperti sambaran petir. Itu bergemuruh terus-menerus dan ditampilkan dengan cemerlang ke segala arah. Si kecil yang dipukul akan mengeluarkan asap hitam. Pedang patah yang diblokir menahannya, menciptakan suara kengkiang saat terus bergetar. Cepat dan bangun. Jangan biarkan kertas bodoh itu menguasainya. Pria kecil itu berteriak. Dia merasa seolah-olah pedang yang patah itu tidak sepenuhnya aktif, seolah-olah itu masih mengujinya. Dia masih harus bergantung pada dirinya sendiri, membuat bocah iblis itu marah. Dia hampir menginjak pedang yang patah karena marah. Pertempuran itu luar biasa sengit. Perkamen simbol bersinar dan melonjak dengan badan air keemasan yang besar yang bertemu dengan air hitam di belakang kepala tubuh lelaki kecil itu. Ikan hitam besar itu berbalik, menciptakan gelombang yang mengejutkan. Sementara itu, simbol, serangan, dari perkamen simbol tampak seperti artefak berharga, disambar petir. Membunuh energi turun dengan kekuatan ganas untuk menekan anak iblis. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Si kecil dipaksa ke dalam selat putus asa. Dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, dan tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk berjuang sampai akhir dan bertahan. Hou! Suan-ni ungu meletus. Itu setinggi gunung, menjulang ke langit. Ia ingin menelan petir yang turun, dan salah satu cakarnya menebas untuk menghancurkan karakter serangan. Kedua individu itu bentrok. Mereka berdua petir di alam, menyebabkan tabrakan yang tak tertandingi. Cahaya petir tak berujung dipancarkan, membuat tempat ini menjadi kacau. Pertempuran mencapai klimaksnya, dan klan hujan gelisah. Bocah iblis ini terlalu kuat, benar-benar mampu bertahan melawan sepotong dekrit yang rusak. Itu jauh melampaui harapan mereka. Dalam hati mereka cemas, takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Semua wajah mereka pucat saat mereka menyaksikan pertempuran dengan gugup. Mereka berharap bahwa kehendak Dewa Hujan akan segera membunuh anak iblis itu. Si kecil menerima cedera serius, dan tubuhnya akan pecah. Ada lebih dari 20 lubang berdarah, mewarnai pakaiannya dengan warna merah cerah, dia benar-benar terlihat agak menyedihkan. Dia belum pernah dalam keadaan putus asa saat melawan orang. Dia akan dibunuh, karena kehendak yang terakumulasi dalam dekrit ilahi terlalu kuat. Itu memaksanya untuk bertahan. Jika saya memiliki 10 lorong surgawi, saya akan langsung memakan Anda. Dia terus bertahan dan tidak menyerah. Selain itu, dia mulai secara bertahap merasa bahwa kilo perkamen simbol itu mulai meredup. Itu tidak kaya dan kuat seperti sebelumnya. Berdiri kokoh. Itu hampir jatuh juga,
Jadi aku harus terus maju. Bocah iblis itu mengatupkan giginya. Jika dia dikalahkan sekarang, maka dia akan benar-benar mati tanpa kuburan. Yi, gelar simbol itu menjadi redup. Tepat pada saat itu, yang lain juga mulai memperhatikan kelainan ini. Semua orang dari klan hujan merasa wajah mereka menjadi sangat pucat tanpa sedikit pun warna. Mereka semua ketakutan, bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Mungkinkah keputusan Dewa Hujan tidak bisa menekannya? Akhirnya, perkamen simbol itu bersinar dan sekali lagi menjadi cemerlang. Itu berubah menjadi bintang besar saat bergegas menuju bocah iblis dengan tujuan membunuhnya. Tidak baik. Perkamen simbol membakar energi terakhirnya, kekuatannya pasti menjadi lebih kuat. Dia akan dibunuh. Huo Ling'er terkejut dan merasa keadaan menjadi buruk. Dewa menggunakan jurus pamungkas terakhirnya. Yang lain juga menghela nafas, karena mereka merasa sangat sulit baginya untuk lolos dari bencana ini. Si kecil meraung. Kunpeng dan Xuanli muncul di luar tubuhnya dan mulai berputar dengan kecepatan ekstrim untuk bertahan melawan perkamen simbol itu. Pada saat yang sama, pedang yang patah juga terbang untuk bertabrakan dengan dekrit itu. Akhirnya pedang yang patah itu sepertinya telah terbangun. Itu meretas perkamen simbol itu menjadi dua. Namun, karakter simbol itu sepertinya tidak terpengaruh. Itu masih sama turun ke arah dada si kecil. Dua bagian perkamen simbol terus menembak jatuh untuk membunuh si kecil. Kertas busuk, aku tidak takut padamu. Anak iblis itu berteriak. Karakter simbol melepaskan cahaya terakhirnya, menenggelamkan area ini. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas dan hanya merasakan kekuatan tak terbatas menyebar. Meskipun dia tidak bisa melindungi hidupnya, si kecil masih berjuang. Melemparkan kepalanya, pagoda kecil berkilau di rambutnya bertabrakan dengan karakter serangan itu. Suara ding segera terdengar, menghalanginya. Sayangnya, pagoda kecil itu belum pulih. Keduanya hanya saling menabrak. Meskipun hanya itu yang terjadi, itu masih menakutkan. Itu membuat karakter menyerang, kehilangan sedikit kecemerlangan, apalagi memungkinkan dia untuk sekali lagi mengambil pedang yang patah saat ini. Setelah mengayunkan seluruh kekuatannya, suara kengkiang yang memekakkan telinga terdengar, membuat simbol serangan meredup sekali lagi. Si kecil berteriak keras. Dia benar-benar bangkrut kali ini tanpa rasa takut saat dia sekali lagi mengacungkan pedang yang patah. Tiba-tiba, dia merasakan dadanya terbakar sangat hebat. Dia merasakan gelombang panas yang mendidih, dan aura mengerikan memenuhi udara. Helai demi helai cahaya warna-warni dilepaskan, menangkap karakter penyerang itu. Seolah-olah lubang hitam terbuka di sana yang melahap dengan panik. Si kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, karena dia merasakan gatal yang hebat di daerah itu. Darah esensi tertinggi menguat, melahirkan kekuatan hidup yang tidak ada habisnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.